Chromebook di sekolah. Nah, ini di sekolah kita kan dapat bantuan Chromebook nih, Ibu-ibu ya. Nah, jadi Chromebook ini selain digunakan untuk AKM yang untuk asesmen kompetensi minimum, kita juga bisa pakai Chromebook untuk pembelajaran di kelas, Ibu-ibu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang ini, Ibu-ibu. Yang ada kotak nih, ini kotak nih. Ini kan layar sentuh nih ya. Bisa digeser-geser pakai jari kita nih, kursornya menggunakan kotak. Namanya adalah touchpad ini. Touchpad ini ada beberapa gunaan. Kalau di Chromebook, kita mulai dari pertama ya. Kita pakai satu jari, itu kita mengarahkan kursor, Ibu. Jadi kalau kita mengarahkan kursor pakai satu jari ini ya. Silakan coba, sudah bisa. Nah, jadi kalau kita mengarahkan kursor pakainya aja. Nah, sekarang kalau di komputer kan itu ada klik kanan ya. Pernah lihat di komputer kan ada klik kanan kan? Nah, kalau di Chromebook itu klik kanannya mana? Karena kita di sini kliknya cuma satu aja, nah, nggak ada klik kanan, klik kiri, ini sama semua. Kalau kita ngeklik, nggak ada kan klik kanannya? Nah, oke. Jadi untuk klik kanan di Chromebook itu, Bapak Ibu, kita pakai dua jari nih, dua jari bersamaan diketik. Nah, tuh. Fungsi klik kanan itu berarti dua jari diketik bersamaan. Bapak Ibu browsing dulu deh. Browsing dulu, Ibu browsing apalah di situ lah ya. Satu kali begini, satu kali sentuhan. Ya, satu kali sentuhan pakai dua jari gini. Nah, itu dari klik kanan tuh. Jadi klik kanan menggunakan dua jari. Nah, itu fungsi dari dua jari itu ada klik kanan. Yang kedua, kita bisa pakai dua jari ke atas itu untuk scroll, Ibu. Scroll ke bawah tuh scroll. Scroll itu berarti memindahkan ya atau men-scroll, apa sih namanya? Men-scroll lah. Biasanya kan kita pakai tanda panah atas bawah nih di keyboardnya. Kita bisa pakai dua jari di sini touchpadnya kita sentuh ke atas dan ke bawah. Tuh namanya jadi scroll. Coba dipraktekkan. Nah, bisa kan? Dua jari ke atas ke bawah itu fungsinya untuk scroll. Nah, sekarang kita coba tes yang ini ya, membaca menulis. Nah, kita buka. Nah, sekarang fungsi berikutnya itu Bapak Ibu, touchpadnya itu adalah dua jari ke kiri dan ke kanan. Coba Ibu dua jari di touchpadnya kita ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau ke kiri kita gesernya ke kiri, kita geser ke kiri. Nah, ini ke kiri nih. Nah, berarti back kembali. Nah, dua jari dia kita geser ke kiri. Nah, tuh itu kembali artinya. Kalau dua jari ke kanan, berarti ke selanjutnya. Jadi kalau kita mau back sama next, dua jari aja ke kiri, ke kanan. Nah, gitu. Belajar touchpadnya menggunakan tiga jari. Nah, tiga jari itu apa fungsinya? Fungsi yang pertama, tiga jari itu untuk membuka link di tab baru gitu. Nah, ini kita contohkan ya yang kita lihat di sana. Kalau kita membuka link atau di browser itu ada link. Kalau kita menggunakan satu ketukan atau satu klik itu akan langsung terbuka di tab yang sama, di jendela yang sama, nah, gitu kan? Nah, kalau kita pakai tiga jari, coba kita contohkan nih. Kita pilih linknya, baru kita ketuk tiga jari pada touchpadnya bersamaan. Nah, dia akan terbuka di jendela baru, Ibu. Jadi link yang kita buka akan terbuka di jendela baru. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini contohnya kayak ini kalau di linknya baru tiga jari. Nah, langsung ke jendela baru kan, langsung di sini kebukanya. Nih, langsung di sini nih. Itu fungsi dari tiga jari. Oke, sekarang fungsi berikutnya dari tiga jari adalah kita taruh tiga jari di touchpadnya dan kita sorong ke atas. Nah, coba semua tiga jari di touchpadnya sorong ke atas. Nah, itu ada menu apa namanya? Minimize ya kalau saya bilang itu ada menu beberapa menu yang sudah kita buka akan jadi minimize. Jadi kita bisa pilih menu yang mana akan kita buka. Itu fungsinya dari tiga jari ke atas. Nah, setelah itu kita akan belajar lagi mengenai shortcutnya. Shortcut itu adalah ini. Di sini kan ada keyboard nih, Ibu. Ada keyboard. Dan fungsinya keyboard itu untuk apa? Nah, kita akan belajar fungsi-fungsi dari keyboard. Pertama-tama kita coba deh buka aplikasi Google Doc. Caranya Google Doc. Nah, kita buka new tab.
tab baru, ada itu di samping fotonya kita kan ada tuh ada titik 9 ya kalau nggak salah. Nah, diklik aja. Buka apa ini Google? Nah, itu ada titik 9 tab baru. Buka tab baru. Nah, tab baru itu kita bisa tambahkan itu, ada tambah di samping itu. Itu. Nah, itu kan ada titik-titik, diklik. Ada di situ namanya dokumen. Nah, coba kita buka dokumen ini. Fungsinya sama dengan Microsoft Word kalau kita di komputer ya. Kalau di Google namanya Google Doc. Nah, fungsi pertama saya akan jelaskan mengenai caps lock. Nah, itu tahu nggak caps lock itu apa? Besar. Caps lock itu huruf besar, nah benar. Caps lock adalah huruf besar. Jadi kalau di laptop itu kan ada itu tombol caps lock namanya ya. Kita kalau pencet itu menyala berarti huruf besar semua kan. Nah, kalau di Chromebook untuk mengaktifkan caps lock itu, nah kita bisa tekannya Alt, ada Alt di keyboardnya, Alt dipencet, plus ada gambar mencari itu ada bulat-bulat kayak gambar apa ya, searching itu ya. Ya, diklik itu, klik, nah, udah lepas, kita ngetik deh, jadi huruf besar semua. Oh iya. Bener kan? Kenapa nggak bisa pakai ketik ini ya? Nah, di oke dulu. Nah, di sini. Nah, di Alt yang gambar search itu, yang gambar apa sih mencari itu, nah itu kalau mematikan lagi dipencet lagi Alt dengan itu tadi gambar kaca pembesar, jadi huruf kecil lagi. Nah, gitu caranya, itu caps lock-nya. Kalau hanya contohnya kita menulis huruf besarnya hanya di awal kalimat, itu bisa pakai shift-nya ditekan. Nah, terus kita pilih deh satu huruf apa yang mau dikasih besar, R aja, baru dilepas shift-nya. Baru kita lanjutkan jadi huruf kecil. Jadi itu untuk membuat huruf besar hanya beberapa huruf, satu huruf aja ya. Shift-nya dipencet, R atau dan sebagainya. Itu sama kayak di komputer. Huruf apa? Kalau mau bikin huruf besarnya, nah, di shift-nya dipencet, pencetlah huruf apa yang dikasih huruf besar. Jangan dilepas shift-nya. Tapi kalau caps lock tadi kita bisa pakai Alt plus dengan gambar si kaca pembesar itu. Nah, itu jadi caps lock. Tuh ya. Yang berikutnya kita bisa melakukan screenshot. Nah, screenshot itu biasanya kalau di handphone itu kan bisa 3 jari ke bawah gitu. Screenshot itu adalah layar yang ada di depan kita ini kita bisa buat menjadi JPG maupun kita bisa buat menjadi video. Nah, sekarang kita kembali ke browser lagi deh, ibu-ibu. Kita ke browser lagi ya. Browser lah. Contohnya kita nyari browser lah. Ini ya, video pembelajaran lah. Coba diketik-ketik di browser video pembelajaran. Di YouTube ada. Oke. Jadi gimana caranya kita untuk melakukan screenshot? Untuk melakukan screenshot, ya kita bisa pakai kontrol. Ya, ada terus ini kontrol dipencet ya. Dengan itu ada gambar di keyboard itu yang kotak dengan garis 2 di sampingnya. Di atasnya angka 6 itu. Iya. Ada di atasnya angka 6? Kontrol di atasnya angka 6 itu ada garis kotak dengan garis 2. Nih. Di atasnya angka 6 Ibu ada diklik coba. Trit. Nah. Nah, itu langsung tersimpan otomatis dan sudah tercopy. Itu untuk screenshot full ya. Jadi semua yang ada di layar akan ter-screenshot. Itu untuk fullnya, ibu-ibu. Kontrol dengan gambar kotak dengan garis 2 di sampingnya itu. Nah, itu untuk screenshot untuk full layar ya. Nah, kita akan screenshot beberapa nih. Contohnya di layar ini kan ada gambarnya nih, Bu, toh. Kita mau screenshot hanya gambarnya doang. Nah, gitu ya. Kita bisa klik kontrol ya. Sudah kontrol. Nah, kontrol. Shift juga shift, ada shift di situ. Shift. Setelah itu dengan gambar yang sama tadi itu. Nah, itu akan muncul seperti ini kan? Akan muncul akan gelap sedikit gitu. Nah, yang gelap sedikit itu kita lihat deh kursornya, bisa digerak-gerakan kan kursornya. Nah, kita kalau untuk screenshot, kita klik saja yang mana yang mau di screenshot Ibu. Contohnya gambar nih, lihat di gambarnya saya Bu. Contohnya gambar ini ya, diklik aja. Klik. Nah, terus dikasih begini aja.
Nah, berarti hanya gambar ini saja nanti yang akan terpotong. Nah, gitu kan? Nah, kalau sudah oke, ada tulisannya ambil Gambar. gambar. Tinggal diklik aja. Nah, jadi hanya gambar itu saja yang terambil, Ibu. Jadi yang lain nggak bakal keambil. Nah, sekarang kita bisa juga merekam video, Ibu-ibu. Merekam video, ya. Contohnya kita play dah satu video. Kita play video yang ada di sini nih. Nah, yang ada di YouTube-nya kita nih. Contohnya kita mau play. Merekam video. Pak YouTube nih. Contohnya ada video kan? Kita mau rekam tapi hanya di videonya aja. Kan contohnya di samping-sampingnya ini ada tulisan. Saya nggak mau merekam semuanya, Pak. Cuma rekam. Sudah ya, buka video. Kita pencet Ctrl Shift dengan kotak yang garis 2 tadi. Ada kan? Nah, lihat di kursornya saya, Bu, di sini. Di sini ada pilihan video kan? Ibu lihat di kursor saya. Diklik itu, Ibu. Klik. Nah, berarti kita akan merekam video. Itu kan? Kita pilih video mana yang akan kita rekam, Ibu. Kita klik. Ini semuanya kita blok yang ada videonya. Nah, ulangi lagi. Baik, kita ulangi lagi. Kita escape lagi. Kita ulangi ya. Skip ya. Ya, di pause dulu lah videonya. Videonya di pause dulu ya. Nah, videonya di pause dulu. Saya ulangi ya. Contohnya ini kita putar video nih kan, lagi jalan video dan kita mau rekam kan. Kontrol Shift dipencet dengan kotak 2 tadi. Nah, saya akan memberi pengenalan mengenai aplikasi apa saja sih yang kita bisa pakai di Chromebook ini, apa semua sih ya. Untuk mengetahuinya kita masuknya di browser, Ibu, di Chrome-nya. Di Chrome-nya kita masuk, ada di sampingnya profil itu. Nah, itu ada di situ, ada akun, ada Gmail, ada Drive, Classroom dan sebagainya ya. Saya akan jelaskan satu-satu, Ibu. Silakan dibuka. Oke, yang pertama dari Gmail. Gmail ini apa sih? Gmail itu adalah email, Ibu-ibu. Email itu pasti sudah kita ya punya semua ya. Email yang fungsinya untuk menerima pesan, mengirim pesan. Nah, biasanya untuk pesan-pesan. Jadi Gmail ini bisa untuk mengirim pesan kepada email yang lain atau link pesan dari yang lain, itu bisa pakai Gmail. Jadi fungsi dari Gmail ini adalah sama seperti email ya. Yang kedua ada Drive. Drive itu adalah penyimpanan. Nah, kalau zaman-zaman dulu nih, kita bilang zaman dulu nih ya. Sebenarnya bukan dulu-dulu banget nih. Itu kita menyimpan biasa pakai flash disk ini. Orang pakai flash disk. Mana flashnya, simpan dong, gitu kan? Zaman sekarang udah berubah, Ibu-ibu. Drive itu adalah penyimpanan yang ada di cloud. Cloud itu adalah awan ya. Bahasanya itu penyimpanan di awan. Orang bisa nyimpan di awan ini. Jadi drive itu adalah kita bisa menyimpan semua file yang penting, yang sangat penting atau mungkin yang kita butuhkan tanpa harus ada fisiknya. Jadi fisiknya nggak harus flash disk, nggak harus hard disk ya, bisa pakai drive ini. Kita nyimpannya di cloud, di awan. Jadi kita mau pakai handphone kapanpun dimanapun selama jaringan internet bisa, kita bisa download itu file itu tanpa kita harus membawa flash disk. Berikutnya ada Classroom. Nah, ini Classroom ini, Ibu-ibu pernah dengar Classroom? Nah, dari namanya aja kelas sama room. Jadi ada kelas, ada room, ruangan kelas. Jadi di dalam Classroom ini kita bisa membuat pembelajaran. Kita bisa masukkan nih siswa-siswa siapa saja di kelas A. Kita bisa tarik siapa semua. Dengan catatan yang masuk di Classroom sini harus memiliki email. Jadi kita bisa undang. Contohnya siswa-siswa diundang untuk masuk Classroom. Di situ kita bisa undang siswanya, bisa bikin tugas, dan lebih simpel lagi karena kelihatan siapa yang ada daftar tugasnya, akan lebih simpel. Yang berikutnya ada dokumen. Nah, namanya juga dokumen. Jadi ini nama lain dari Microsoft Word kalau di Windows itu, tempat mengetik. Nah, ya, tempat mengetik. Nah, untuk mengetik ini kita tidak perlu lagi harus save. Nah, ini akan otomatis tersimpan, Ibu. Jadi kalau kita lagi ngetik tanpa kita lupa saya save, nggak perlu khawatir, dia akan nge-save sendiri.
Spreadsheet ini sama seperti Excel ya, Excel kalau di Windows, Microsoft Excel yang untuk menghitung formula-formula dan sebagainya di Excel. Nah, berikutnya ada slide. Nah, slide itu kalau di Windows itu namanya PowerPoint. Jadi kita kalau bikin presentasi atau bikin pembelajaran di kelas berupa presentasi bisa pakai Google Slide. Yang berikutnya ini ada Meet. Nah, di situ ada Google Meet. Ini fungsinya sama kayak Zoom. Kalau kita biasa pakai Zoom, ternyata di Google sini sudah disiapin namanya Google Meet. Sama fungsinya seperti Zoom. Ada lagi formulir. Formulir ini adalah Google Form. Jadi kalau kita membuat soal dan anak-anak diminta mengerjakan dengan waktu tertentu, bisa pakai formulir ini, Ibu. Di sini sangat bermanfaat kalau kita pakai ujian ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi memeriksa anak-anak satu persatu, kelamaan. Kalau pakai Google Form, kita siapkan soal, kita bisa siapkan pilihan jawabannya dengan skornya. Jadi ketahuan anak-anak si A jawab benar berapa. Jadi kita nggak perlu lagi periksa di satu-satu nih. Nggak perlu. Pokoknya anak selesai diri langsung ditahu skornya Ibu. Jadi kita meminimalisir itu namanya waktu ya. Bikin di situ kerja sekarang kan nggak sampai 1 menit apa menit, tapi 2 detik aja langsung ada hasilnya. Ini anak berapa skornya? Itu pakai Google Formulir. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan yang singkat dari saya. Nanti kita akan belajar lagi lebih mendalam mengenai aplikasi ini di lain waktu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ya.